Jadi biar teman-teman aja nanti yang menghitung. Saya tadi datang dari jam 10 pagi di sini dan baru selesai sampai jam 4.16 WIB. Nah, jadi tadi saya sudah diperiksa oleh penyidik Brigadir Yogi. Beliau sangat profesional dalam memeriksa kasus ini dan saya lihat beliau begitu detail ya dalam mengusut tuntas kasus-kasus yang bermuatan konten asusila yang diduga mirip artis Indonesia katanya. Jadi kita fokus kepada penyebarannya terlebih dahulu dalam kasus yang berbeda ini. Karena terlapor ini menuduh orangnya langsung, kan begitu, menyebut namanya langsung dengan di caption ya, sehingga ini perlu ditelusuri dia dapat video itu dari mana dan dia sebarkan itu motifnya seperti apa. Ini nanti akan didalami oleh pihak kepolisian. Bang, tanggapannya dong Bang yang katanya soal GA mengajukan konsultasi ke salah satu pengacara, katanya handphonenya hilang berapa tahun yang lalu. Saya selaku pelapor di Polda Metro Jaya ya, saya melihat di sini ada kepanikan yang mesti harus diselesaikan. Nah, saya minta juga kepada orang-orang yang merasa, kalau memang merasa itu dirinya, segeralah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Itu lebih mulia dibanding berkelit-kelit yang tidak pasti. Nah, dan yang kedua, apabila suatu hal yang sifatnya rahasia akan tetapi disampaikan kepada publik, orang yang menyampaikan sesuatu rahasia kepada publik itu wajib diinterogasi oleh polisi. Tujuannya apa? Ya, apakah ingin membuat perkara terang benderang ataukah ingin membuat perkara kabur atau tidak jelas? Maka dari itu saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya agar memanggil orang-orang yang ya menyebarkan suatu isu yang belum pasti untuk diketahui oleh halayak ramai sehingga ini membuat suatu kegaduhan. Jadi saya selaku pelapor juga sangat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saya menghormati kinerja Polri, saya menghormati teman-teman polisi yang sedang bekerja, maka saya juga selaku pelapor tidak berani menyimpulkan suatu peristiwa sebelum ada rilis resmi dari polisi. Nah, karena memang ini ada suatu pernyataan, ada suatu keterangan-keterangan, maka dari itu saya kira Polri ya harus melihat ini sebagai petunjuk yang bisa menguatkan keterangan-keterangan di dalam berita acara pemeriksaan sehingga perkara ini terang benderang dan jelas. Nah, seumpamanya pun handphone salah satu terduga ini hilang ataupun dikatakan sudah dihapus ya, perlu pengungkapan yang lebih dalam karena terduga juga sudah pernah menyampaikan klarifikasi ya kan, klarifikasi yang memang saya nilai kurang tegas. Nah, apabila memang ditemukan bukti bahwasanya yang diduga-duga masyarakat itu benar adalah dirinya, maka ada pasal yang menjerat lagi dengan pasal penyebaran berita bohong seperti kasus yang menjerat Ratna Sarumpait gitu. Jadi kalau kita itu diri kita akui lah sekarang ini kan kemarin-kemarin terduga mengatakan bahwasanya tidak mungkin seperti itu, bahwasanya bukanlah dirinya atau segala macam. Ini yang perlu digali. Apabila nanti polisi menemukan bahwasanya hasil forensik juga diketahui bahwasanya dugaan masyarakat itu benar dirinya, maka ada pasal lagi yang diperlakukan, yaitu keterangan ataupun penyebaran berita bohong seolah-olah bukan dia tapi dia, kan seperti itu. Nah, ini yang harus didalami lagi oleh pihak kepolisian. Berarti selanjutnya belum kan abang udah dipanggil itu dari selanjutnya dari pihak penyidik Ya, mengagendakan apa? pihak selanjutnya nanti pihak penyidik kita tunggu dulu dari kepolisian langkah apa yang harus dilakukan. Kalau saya selaku pelapor sifatnya hanya mensupport kinerja polisi. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan adalah pihak kepolisian. Nanti kan ada proses gelar ya, apakah perkara ini ditingkatkan atau seperti apa, apakah ada penetapan tersangka di sini yang harus didalami. Tapi
yang harus perlu digarisbawahi, hukum pidana kita mengatur tentang ketentuan apabila orang yang ada dalam video tersebut telah menikah statusnya, maka ada pasal yang dikenakan lagi, itu pasal perzinahan. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi pasal-pasal tersebut masih berkembang. Akan tetapi kita selaku warga negara juga, saya juga menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah menuduh orang tanpa bukti. Jangan pernah menyebutkan nama orang tanpa bukti, karena itu akan merugikan orang yang dituduh tersebut. Akan tetapi tetap dilindungi tinggi atas praduga tak bersalah, serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Bang, tapi jika memang benar itu dirinya gitu, menurut abang sendiri patut dipidana atau seperti apa, Bang? Nah, ini tadi keterangan saksi-saksi ini kan sifatnya rahasia. Kalau memang itu benar dirinya, ya kan, tentunya kan ada proses pendalaman penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Apakah beliau sebagai korban atau tidak? Kan begitu. Pengertian korban atau tidak ini contohnya handphone saya hilang. Memang itu hasil karya saya sendiri kan begitu, tapi handphone saya hilang. Saya melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasanya handphone saya hilang ataupun dicuri. Atau kalau saya tidak melaporkan itu berarti kan saya membiarkan, ada kesengajaan kan gitu. Kalau saya laporkan ke polisi, Pak, handphone saya hilang ataupun handphone saya dicuri, ada bukti laporan polisi saya bahwasanya handphone saya hilang, sehingga ini dipergunakan orang tidak bertanggung jawab juga, sudah ada bantahan secara hukum. Nah, akan tetapi saat ini saya melihat itu belum ada tindakan-tindakan daripada pihak manapun untuk melakukan suatu bantahan secara hukum dengan membuat laporan polisi apabila handphone hilang kan begitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudah ada bantahan di awal kan begitu, sudah ada bantahan di awal oleh pihak-pihak ataupun oknum yang mengatakan itu bukan dirinya. Akan tetapi dari keterangan ini kan bisa dijadikan petunjuk. Kalau ditemukan memang benar adalah orang yang diduga selama ini, sehingga itu bertolak belakang dengan bantahan dia yang pertama. Ada saya lihat di media sosial kalau nggak salah cumi-cumi ya. Nah itu bantahan-bantahan itu bisa dijadikan bahwasanya pernah membantah tapi nyatakan ditemukan alat bukti lain. Nah ini bisa memberatkan kan gitu.